Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Hanifa di channel YouTube aku Hani Mustamir. Seneng banget aku sekarang bisa ketemu kalian. Ini adalah video pertama aku di bulan suci Ramadan. Maaf banget ya, kemarin aku sempat nggak upload karena kan maklum lah kalau puasa lemes dan banyak kegiatan. Jadi maklumin aja ya buat kalian. Kali ini video aku beda sama yang lainnya karena di video kali ini aku kedatangan tamu. Tamunya ini bukan sembarang tamu loh. Tamu ini adalah dulu itu dia temen, bukan temen sih, sahabat. Bukan juga sahabat apa ya, pokoknya lebih deh. Kita tuh hidup bareng-bareng selama 6 tahun. Kita tinggal bareng, kita mandi bareng, sekolah bareng, pokoknya semuanya. Makanya aku sebut tamu ini spesial banget. Dia itu yang tahu banget, kenal banget sama aku. Dia udah rela datang ke sini. Makanya aku senang banget tamu ini ya. Kalian pasti penasaran kan? Ini dan kita akan cerita bareng pengalaman kita selama 6 tahun. 6 tahun tinggal di asrama. Kira-kira siapa ya? Sebelum kalian lihat videonya, jangan lupa klik like di video aku, subscribe dan juga share di media sosial yang kalian punya biar channel aku semakin berkembang. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita ke video. Halo. Nah, ini dia tamu aku, teman-teman. Dia masih malu. Buat kalian yang lulusan Miftahul Ulum, pasti kalian kenal dong sama orang yang ada di samping aku ini. Bosen kan? Dia ini adalah Khalifah dan aku Hanifah. Yeay. Video ini kembar loh kita ini kembar loh ini. Video ini tuh udah lama banget kita rencanain dan baru terrealisasikan hari ini. Makanya buat kalian jangan lupa like ya, subscribe dan share. Please banget karena kita udah nyempetin waktu sama Mbak yang sibuk banget ini. Dia udah langsung aja. Hari ini sesinya adalah apa ya? Apa Mbak? Nostalgia. Oh, nostalgia. Jadi kita bakalan nostalgia. Berapa tahun ya kita? 6 tahun. Enggak, nostalgia 5 tahun yang lalu pas kita bareng-bareng tinggal satu asrama, satu pondok. Jadi buat kalian jangan kemana-mana. Penasaran kan sama cerita kita yang seru banget ini? Gimana nih Mbak? Kita mulai dari mana dulu nih ceritanya nih? Dari awal kita ketemu. Awal ketemu. Iya, awal ketemu tuh pasti di majelis. Oh iya. Kita ketemunya di majelis ya kalau nggak salah waktu itu. Lagi ya? melo-melonya ditinggal emak bapak Iya. tuh. Jadi waktu itu kami itu sekolah di sekolah agama. Kita waktu masuk ke sana tuh umur berapa ya? 12 tahun ya? Apa 11 ya? 12 ya? Lulus SD lah yang pasti. Lulus SD itu kan masih masih kecil, emak. masih ya maklum aja lah, nyuci kan masih ya walaupun bisa tapi Bisa, kan tapi belum kan ya sebersih. belum bersih. Dan sebelumnya juga belum pernah pisah sama orang tua ya enggak pernah, ya belum pernah tidur. pisah gitu kan. gitu lah. Jadi waktu itu kita itu sekolah di asrama, pas dari lulus SD langsung sekolah di asrama. Dan itu adalah awal pertemuan kita dan nyampe sekarang kita masih temenan. Waktu itu kita 12 tahun umurnya ya. Umur 12 tahun itu ya pertama kenal itu ya karena mungkin kita sama-sama masuk asrama. Terus anak baru mos kan. Dulu zaman mos itu kan kalau makan suka di majelis. Nah, di situ Terus kalau orang-orang lihat tuh kan saudaraan. iya, kita tuh disangka kayak kembar, saudara. Karena pertama kita mirip, terus yang kedua kita tingginya sama dan Kemana-mana kebetulan- bareng. Iya, kemana-mana bareng dan kebetulan nama kita tuh hampir sama dan Hanifah dan Khalifah. Nah, makanya kita tuh Jadinya ya sering dibilang di kembar ya, diomongin Mbak? kembar. Oh. Kirain saudara Iya, gitu. kirain saudara kandung gitu. Padahal sebenarnya kita tuh Beda nggak kenal, emak, beda bapak, beda kecamatan pula. Iya, makanya itu. Ini aku mau tanya sama Mbak Olip, kesan yang paling berharga waktu tinggal di asrama itu apa? Yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain. Yang paling berharga. Kesan yang paling berharga itu apa ya? Bisa sama guru atau teman atau apa ya inilah. Kalau sekarang itu punya kawan lah ya. punya kawan Banyak ya, kawan, punya temen, punya banyak teman kawan. di mana-mana. 24 jam kita ketemu, itu aja tuh lihatnya ini aja. Bosen Bosen ya, sampai enggak ada bosen. kan. Nah, terus pas pas kita keluar pondok tuh, kita tahu tuh mana yang care Bener sama teman, kita, bener iya. teman, apa yang mana yang sekedar cuma say hello aja gitu. Jadi banyak ya. Masih ada yang mau nggak nyambung silaturahmi sama kita itu gitu.
Dan kalau kita sekolah di asrama tuh susah, seneng, sedih tuh kita ngelakuinnya bareng-bareng. Bareng-bareng. loh. Mungkin Buat kalian yang nggak sekolah di asrama, kalian harus nyoba banget sekolah di asrama pondok pesantren. Itu seru banget ya, Mbak. Rebutan Seru banget. gayung. Iya, rebutan gayung. Kalau salah mungkin di satunya. mana-mana itu rebutan gayung itu nggak ada, kalau di pesantren itu rebutan gayung. Rebutan gayung. Sendal itu. Sendal Kita aja iya. punya, mereka juga. Jadi kita tuh kayak barengan gitu ya, Mbak, Barengan ya. sih mungkin. Satu lagi, Mbak, hanger. Nah, hanger itu ya. Baju. Ini pengalaman pribadi banget ini ya. Gimana? Kita masuk pondok itu hanger itu cuma punya 1 lusin. Ya. Keluar pondok itu bisa 4-5 lusin. Nah, bener setuju sama. Nah, itu yang inilah, bukannya ngambil Punya orang. punya Atau orang. Kita ngajarin yang nggak bener tuh bukan. Tapi Maksudnya kan bukan kadang kan seperti itu. kita kan rumahnya jauh, jadinya jemputnya lama. Nah, kalau di jemuran ada hanger nganggur, kita amankan dulu. Jadi kita tuh maksudnya nggak egois buat kita Iya. sendiri. Tapi kalau ada teman kita yang lagi mau jemur baju dan nggak Iya, ada ya yang kita, nggak ada ya pokoknya kita bareng-bareng lah, bareng-bareng namanya lah, di namanya asrama, juga di gitu asrama. kan. Makan aja Makan bareng, bareng, satu nampan bareng. Iya. Walaupun kadang tuh sayurnya maksudnya bukan nggak enak ya, Bukan tapi, nggak enak, tapi biasa mungkin nggak sederhana. Tapi itu tuh mungkin nggak, kebersamaannya tuh yang bikin itu tuh enak yang banget. bikin kita enak. Gitu. Iya kan? Aku mau tanya, guru yang paling berkesan dari dulu ya, selama kita 6 tahun tinggal di asrama itu siapa? Sampai sekarang tuh Guru. Iya, guru. Bisa cewek, bisa cowok. Pokoknya guru yang menurut Mbak itu paling berkesan atau paling ramah atau paling enak lah kalau buat diajak cerita, atau paling enak ngajarinya siapa nih? Bukan kita ngebedain guru ya, Iya, tapi kan mungkin setiap murid pasti punya Ya, guru favorit guru lah. favorit mungkin Iya. apa namanya, Siapa nih, kalau Mbak? aku itu ya Pak Yai Muhajir sama Pak Muzakir. Wah, Kalau aku sama ya, nih, aku juga ngefans banget sama Abah Yai. Abah Yai itu Iya. ya. Mungkin walaupun aku tuh nggak ngerti pelajarannya gimana tuh, tapi Iya. seneng aja loh kalau masuk kelasnya itu ya. Iya. Ya mungkin banyak masuknya ketimbang enggaknya. Iya. Tapi banyak enggak masuknya nilai itunya. Ya, jadi beliau ini tadi Pak Kiai Muhajir sama Pak Kiai Muzakir ini adalah guru Alkitab waktu dulu kita sekolah di sekolah di diniyah. di pondok ya. Dulu sih waktu kita sekolah malah kita tuh paling takut kalau disuruh maju buat ngebaca kitab kita. Oh. Karena kalau pas ngisi kita tuh tidur. Jadi giliran disuruh maju, Betul. sibuk banget minjem kitab temennya yang nggak tidur. Hmm. Pas udah minjem nyampe depan nggak bisa dibaca pula tulisannya itu. Jadi berlipat ganda gitu Bener sih. kesialannya. Apa namanya, kalau semuanya kita maju nih ya, maju baca gitu. Itu kita tuh udah bawa kerpean tuh. Apa ya bahasa? Apa tuh kerpean? Wah, apa tuh kerpean? Contekan. Contekan. Tapi pakai kertas warna hitam ya. Hmm. Warna hitam, warna putih Warna gitu. putih, heeh. Itu tuh salinan dari ini. Kalau semuanya kita Iya. dari ininya sendiri, dari kitabnya maknain kita, itu cacing aja isinya. Nggak bisa dibaca. sama Nggak bisa sekali. dibaca. Jadi kita tuh nyolin punya Iya. punya kawan yang Tulisannya bagus. Ini ratu tidur ini kita ya, berdua betul. ini. Itu kalau guru ya, kalau- guru yang menyenangkan. Ada nggak sih kesan guru yang pernah ngehukum selama 6 tahun itu yang nyampe sekarang tuh ingat, dan kalau dulu tuh sempat sebel dihukum, tapi kalau sekarang tuh jadi rindu, kangen gitu, dan baru kerasa bahwa mereka tuh ternyata peduli sama kita dengan cara menghukum kita gitu. Siapa nih? Ada nggak? Nggak ada. Pernah ngehukum atau gimana? Jangan takut, jangan ini dia Mbak Olive ini nggak mau Takut loh buka ya kartu. saya ya. Takut bener ini saya. Kayak apa gitu yang 6 tahun, bahkan nggak 6 tahun sampai sekarang ini masih keinget aja, bisa terburuk bisa seneng. Apa nih? Sudah. Terburuk Terburuk itu ini apa nih? ya, Pengalaman nih. ini nih aib sebenarnya. Wah, Aib terbesar ini loh ya. Ini aku agak ngeri nih kalau udah ngomongin aib nih, pasti ada sangkut pautnya nih sama aku. Ya, aib terbesar ini pokoknya ini ya. Aib Iya. terbesar. Apa nih aib terbesar? Mondok 6 tahun. Ya, ini aduh ini udah deg-degan ya. Kenapa deg-degan ya? Yang paling ditunggu-tunggu itu bisa ikut wisuda. Oh, Kalau dulu tuh bahasa iya. orang itu kalau udah wisuda itu keren bener. Keren banget. Pokoknya itu Pokoknya wah gitu lah. wah gitu Bisa nah. bikin Udah bangga orang bisa tua. naik panggung itu wah bener nah.
Jadi di pesantren kami itu ada program namanya Wisuda Binador Al-Quran. Yaitu dia itu dengan syarat-syarat tertentu lah. Iya, pokoknya istilahnya. adalah syarat-syaratnya. Jadi setiap santri itu Harus. nggak gimana ya? Ya bukan harus sih itu. Bukan kalau Apa ya? udah ini harus. Jadi Ya, kayak udah kayak keharusan kita Iya, buat wisuda gitu loh. Bukan pondok itu nggak mengharuskan kita untuk Tapi wisuda, kita sendiri. tapi kita sendiri gitu ya. Itu tahun ke-6. 6. Tahun terakhir di pondok Tahun itu terakhir. ya. Tahun di pondok ikutlah namanya tes wisuda Al-Quran Binador. Senang banget waktu itu buka amplop itu nggak sesuai sama ekspektasi. apa yang kita bayangin. Iya. Aduh, sedih bener dong ya. Kalian tahu gimana ya? Jadi bisa kebayanglah sama kalian 6 tahun. 6 tahun itu Mondok, kita mondok, tinggal di pesantren. dan terus kita tuh sehari-hari sekolahnya sehari-hari itu agama, belajar Al-Quran, belajar kitab. Terus itu dites gitu nah. Dan terus tuh kita nggak lulus pas tes, bayangin aja. Dan kalian tahu gak sih, itu tuh tes kedua aku kalau nggak salah. Dan itu Iya, dua kali maju. 2 kali maju itu nggak dan lulus. 2 kali nggak lulus. 2 kali maju, 2 kali nggak lulus itu bayangin dong ya. Malunya itu sampai ke ubun-ubun. Iya Tapi ya bersyukurnya Ya, itu mau gimana? kami udah mau lulus. Bersyukurnya itu loh. Ya ada juga karena ya kan abis lulus keluar Keluar nih enggak. Ya udah. Tahu ini. Istilahnya tuh Apa apa ya? nggak usah sedih, nggak bisa Iya. wisuda itu wisuda Ya, gitu yang ya. penting ilmunya itu bermanfaat. Ilmunya bermanfaat nggak untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Itu Itu udah. alhamdulillah lah. Jadi selama 6 tahun ini nggak sia-sia ya. Banyak Alhamdulillah, ilmunya. banyak ilmunya ya. Walaupun Banyak cuma kenangannya. kenangannya itu yang nggak bisa dibeli. Ya, kenangannya. Kenangan sama guru-guru, Iya. terus mbak-mbak tingkat, adik-adik. Pokoknya berharga banget lah 6 berharga, tahun. bener lah, Padahal 6 tahun dulu nih cerita kita berdua nih pas kita masuk ke pondok pesantren, kita tuh sama-sama anak yang nggak mau sekolah di pesantren. bener, Iya, bener. bener banget kan Mbak ya? Soalnya ya, bukan gimana-gimana, aku tuh udah SD 6 tahun nggak di rumah. waktu itu aku SD-nya nggak sekolahnya dulu jauh ya, Mbak? jauh, nggak sama Oh, orang tua. iya, Sekolahnya iya. dulu sama mbah gitulah, dari pihak bapak. Terus niat pulang ke sini Mau mau sekolah sekolah yang dekat sama orang rumah. tua, Ya, dekat biar orang bareng tua, ya. biar bareng gitu ya. Berhubung dan dihubungkan. Suka sih. Dan pondok kita tuh masuk jajaran salah satu pondok favorit waktu itu. Waktu itu. Waktu itu. Sekarang juga kok. Masih sekarang favorit, malah maju. masalahnya sekarang malah maju. Sekarang malah lebih Masa- maju. Sekarang ini namanya berubah buat berubah. kalian yang punya anak atau punya ponakan sepupu bisa dipondokin nih. di Ma'had Esam, Tahfidzul Quran Miftahul Miftahul Ulum, Ulum. Klonis Bukit Klonis, Kemuni. Bukit Kemuni. Ya, dulu kami alumni Alhamdulillah. pesan yang pengen Mbak sampein buat temen-temen di luar sana nih yang nantinya nonton video ini buat alumni Miftahul Ulum, apa yang mau Mbak sampein, ada nggak nih? Jangan sombong-sombong Dengerin tuh teman-teman alumni Miftahul Ya. Ulum, jangan sombong-sombong nih kata Mbak Olive nih. Sebenarnya bukan sombong, Ya, bukan mungkin sombong, mereka mungkin- sibuk mungkin atau lagi punya kegiatan, makanya belum sempat aja Ya, buat belum ngobrol. say hello ya. Bener itu. Tapi kita selalu menunggu kok kalau kalian mau main ke sini atau mau gabung atau mau bikin video bareng sama kita, nggak apa-apa. Jadi di pondok itu kita nggak cuma diajarin ilmu agama, tapi juga kita diajarin kedisiplinan, kebersamaan, toleransi, toleransi. banyak banget lah pokoknya. Yang pengalaman itu tuh nggak mungkin didapat sama kalau misalnya kita itu nggak sekolah di asrama. Dulu kita sempat nyesel kenapa sih kita disekolahin ke asrama, kayaknya tuh terkesannya kayaknya kita tuh dibuang gitu loh. Gimana Apa enggak? emak sih nggak mau ngurusin Iya, gitu. Nah, kayaknya itu kita tuh bahasa dibuang kita tuh ya, gitu. bahasa kita waktu Dulu. pertama-tama Pas masih kecil. masih kecil lah, masih Ya, di pondok karena ya. dulu kita belum belum ngerti. ngerti. Iya. Sekarang itu Kalau jauh kesini kesini baru kita ngerasa ngerasain gimana ternyata orang tua kita dulu tuh pingin yang terbaik ya, dan kita dulu pernah seuzon. mungkin ini dulu nggak tahu tuh sholat duha itu apa, itu nggak tahu dulu ya. Kalau kita nggak Sampai tinggal di asrama, nggak kita nggak juga nggak tahu ya. sholat hajat, sholat tahajud itu mungkin Iya. sekedar tahu info aja gitu kan. Mungkin sholat 5 waktu itu bolong-bolong kalau Iya. kita nggak mondok itu. Ini tadi nostalgia kita berdua selama kita hidup di asrama. Buat kalian yang nggak tinggal di asrama, kalian sayang banget tahu. Kalian harus coba tinggal Seru di asrama. bener Seru pokoknya. banget pokoknya. Seru banget Iya nggak, tinggal Mbak? di asrama. Seru banget.
nggak hanya seru, kita juga dapat ilmu dunia Dapat dan ilmu akhirat. dunia akhirat, kenal guru-guru yang is the best lah istilahnya. Ya. Punya kawan-kawan yang dari zaman MTS lah ya, SMP sampai SMA MTS, sampai udah pada nikah semua, itu masih mau kontak-kontakan sama kita itu. Ya alhamdulillah kepada mereka-mereka yang kenal kita berdua. Amin. Dan kita juga minta maaf Ya, kalau selama video ini tadi ada dibuat, kata-kata ada kata-kata yang istilahnya menyinggung Iya, perasaan atau apa ya? Pokoknya kata-kata yang kata-kata yang dienakin nggak enak lah. Kita Kita mohon maaf banget. Ya, video dari kami berdua. Buat kalian jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen. Dan buat kalian yang pingin lagi kami collab video berdua, kalian komen di bawah ya. Doakan aja semoga di kesempatan yang lainnya kita bisa collab lagi. Collab lagi. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.